Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Saya di sini akan wawancara dengan Ibu Haja Rina Husnul Fatimah SPPI selaku Kepala Sekolah LIPP Bintang 9. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat dan semangat. Langsung saja kita mulai wawancara hari ini. Bagaimana strategi Ibu dalam proses penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana yang ada di madrasah? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jadi sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka strategi setiap lembaga dalam menentukan sarana prasarana itu biasanya yang pertama adalah sesuai dengan susunan RKAM, RKPM-nya serta IDM. IDM itu adalah evaluasi di madrasah. Jadi setiap tahun kita itu mengevaluasi di bidang apapun yang ada di lembaga pendidikan, termasuk sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua, mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi atau harus disiapkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di awal tahun pelajaran baru. Pertanyaan yang pertama, jadi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan harus kita penuhi. Yang kedua, bagaimana dalam menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana madrasah? jadi analisis kita itu biasanya ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Artinya mengklasifikasikan alat atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh lembaga atau dibutuhkan untuk memenuhi prasarana pendidikan. Yang kedua adalah spesifikasi kebutuhan sarana prasarana. Terus yang ketiga melihat di mana terus alat apa yang dibutuhkan ditempatkan di mana, lokasinya di mana yang dibutuhkan. Terus yang keempat, terus alat ini siapa yang akan menggunakan, sarana prasarana ini siapa yang akan menggunakan, siapa yang bertanggung jawab. Terus yang kelima adalah berapa jumlah yang dibutuhkan sarana prasarana tersebut yang digunakan untuk kelangsungan atau berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di lembaga Bintang 9. Jadi sesuai kebutuhan, Mbak, sesuai kebutuhan untuk istilahnya menganalisis kegiatan sarana prasarana sejauh mana itu penting dan wajib digunakan selama KBM untuk menunjang KBM. Bagaimana langkah-langkah pengadaan sarana dan prasarana yang ada di madrasah? Langkah-langkahnya adalah satu, kita membeli untuk mengadakan mewujudkan suatu barang yang kita butuhkan itu adalah membeli. Yang kedua bisa mungkin produksi sendiri, ya, artinya produksi sendiri itu yang memungkinkan itu bisa dibuat, entah itu gurunya yang membuat, entah siswanya yang membuat. Nah, semasa alat tersebut digunakan untuk menunjang pembelajaran, misalkan sarana prasarana yang dibutuhkan guru untuk menunjang materinya, ya, guru wajib membuat alat media, tidak harus membeli, tapi kreativitas dari guru itu sendiri membuat alat peraga untuk menunjang KBM-nya. Terus selain itu menerima hibah, pinjam, karena kita Bintang 9 juga ada beberapa yang tidak kita miliki langsung kita, kalau memang ada uang itu cukup untuk kita beli, ya kita beli, kalau tidak kita pinjam. Terus sewa, terus rekondisi itu artinya ketika ada kursi yang rusak seperti ini kan masih bisa diperbarui, kita panggil tukang, kita servis, mungkin ada komputer dan yang sebagainya, kipas angin dan sebagainya itu rusak, kita memanggil tukang servis untuk membenahi yang mungkin perlu dibenahi.
Terus nomor 5, apa saja yang diajak ikut serta dalam proses pengadaan sarana dan prasarana? nomor 4 itu yang pertama adalah data sapras, otomatis ya, otomatis. Terus kemudian mungkin bisa wali kelas, karena di kelas mau butuh ini. Nah itu wali kelas juga bisa menyampaikan, bisa kita ajak untuk sharing, butuh apa saja kelasnya, apa saja yang dibutuhkan. Terus yang kedua adalah komite. Yang ketiga di komite, artinya apa? Komite itu yang apa ya, yang mendanai itu kan dari komite. Sebagian ada yang dari komite, sebagian ada yang dari paguyuban kelas. Jadi tidak semuanya dibiayai oleh komite. Terus nomor 5. Apa saja yang menjadi kendala saat pengadaan sarana prasarana? Kendala yang utama adalah keuangan. Kenapa bilang keuangan? Ya karena ya, satu, kita sekolah swasta. Terus nomor 2, gurunya juga swasta. Artinya kendala yang utama adalah keuangan. Bagaimana caranya guru ini selaku kepala sekolah itu mengapresiasikan apa yang dibutuhkan lembaga untuk memenuhi segala kebutuhan sarana prasarananya untuk menunjang KPM itu bisa berjalan dengan baik dan efisien. Jadi itu ada cara-caranya sendiri, entah ambil dari dana-dana yang tersisa, sedikit-sedikit kita kumpulkan baru kita berikan. Yang pertama adalah keuangan. Yang kedua adalah ketika kita membutuhkan sesuatu, barang itu sulit dicari, itu kan barang sulit dicari sehingga sulit didapatkan, sehingga mau tidak mau kita harus mengusahakan. Kadang ada loh mbak sarana-prasarana yang menunggu, mungkin ada bantuan dari pemerintah, itu tadi bantuan hibah itu tadi. Jadi yang pertama adalah keuangan atau dana yang penting itu dari situ. Terus apa tujuan dari proses pengadaan sarana dan prasarana? Ya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta menghindari kesalahan dan kegagalan dalam proses pendidikan. Jadi sarpras itu memang yang perlu untuk menunjang semuanya dari segala segi program-program dan sembilan itu tidak lepas dari sarana dan prasarana. Tadi tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan dari semua program yang harus dicapai oleh lembaga tingkat 9. Jadi sangat banyak tujuannya itu untuk menghindari kegagalan, jangan sampai gagal. Contoh yang kenapa banyak piala ya, termasuk juga ada pendidikan sarana prasarananya apa, anak-anak difasilitasi ada jam tertentu guru-guru memberikan materi tambahan, termasuk sarana prasarana. Jadi sarananya anak akan dapat prestasi yang tidak gagal, yaitu tadi terus menambah ada lagi banyak mendatangkan guru dari luar, kita masukkan di sarana prasarana. Bagaimana proses pengawasan kepala sekolah terhadap sarana prasarana di madrasah? Ya, satu istilahnya adalah supervisi penting loh. Terus melalui rapat-rapat dulu secara umum, disampaikan secara pembinaan secara umum, terus secara individu mungkin bahkan sarpras ustazah kita datang ke ustazah Lina menyampaikan melalui rapat supervisi. Nah, supervisi melihat secara langsung ustazah datang ke ruangan-ruangan, ada yang misalkan MCK kok judulnya itu coklat, nah kita masuk sarpras ustazah harus menulis rangkum dari supervisi tersebut. Terus secara individu ustazah memanggil anggota sarpras menyampaikan ini hasil supervisi saya dari semua yang aset yang dimiliki 9 ternyata ada yang rusak, ada yang perlu dibenahi, ada yang harus diganti, beli baru lah. Terus juga melalui rapat manajemen sarana prasarana. Bagaimana cara ibu kita memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pengawasan sarana prasarana? Yang pertama tadi ya melalui rapat, terus secara prosedur
prosedural ustazah mengumpulkan wali kelas, ditanya apa ada yang perlu disampaikan, pendekatan secara individual kepada wali kelas. Jadi itu. Kapan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana? Evaluasi biasanya 1 tahun sekali, bisa di awal tahun atau di akhir tahun. Kondisional ya, kondisional. Bagaimana proses evaluasi tentang perlengkapan barang? Perlengkapan barang biasanya melalui rapat awal tahun ajaran. Evaluasi, misalkan bahan-bahan yang perlu diadakan setiap tahun itu ada. Contoh, satu alat kebersihan itu kan setiap tahun harus berganti. Jadi melalui itu tadi rapat yang diadakan oleh Wakasat. Setelah Wakasat sudah selesai, terus kan muncul anggaran. Oh ini butuh ini, muncullah anggaran di situ berapa juta sebenarnya. Prosesnya itu melalui rapat Wakasat. Jadi dari evaluasi kepala sekolah kemudian dirapatkan, kemudian muncul anggaran, baru kita belanja setiap awal tahun ajaran baru. Dalam masa pandemi ini apakah ada manajemen? Ada. Di antaranya adalah karena harus di masa pandemi ini setiap lembaga termasuk dinas ini harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatannya. Yang pertama adalah harus menyiapkan face shield bagi siswa dan guru dan tenaga kerja di sini, tenaga pendidik di sini semuanya karyawan harus melakukan itu. Terus membeli alat disinfektan karena setiap pagi dan pulang sekolah harus disemprot semua ruangannya. Terus pengadaan cuci tangan semuanya, jadi ada semuanya ya. Jadi ada berubah, artinya yang tidak kita programkan di awal tahun sebelum pandemi itu 2019 ya, kita tidak ada. Jadi ada tambahan biaya sarana prasarana pembelajaran di masa pandemi. Jadi ada program itu, jadi hanya ya tujuannya untuk menjaga kesehatan bersama itu ya. Selain itu juga ada pulsa data itu, walaupun kita dapatkan secara gratis, tapi alhamdulillah bisa dinikmati oleh seluruh siswa dan guru. Terus nomor 14. Adakah manajemen perubahan bidang sarana dan prasarana? Sejauh ini sesuai dengan kondisi yang ada, terus sesuai dengan RKN dan EDM yang setiap tahun kita evaluasi ya, sesuai dengan kebutuhan saja dan kondisi yang terjadi. Karena mengingat dengan 9 ini masalah sarana prasarana memang sudah hampir 80% itu terpenuhi. Jadi untuk di masa pandemi ini mungkin perubahannya yaitu tadi hanya menyiapkan prokes protokol kesehatan saja. Untuk yang lainnya tetap berjalan seperti biasa. Dan sekian wawancara hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, sama-sama, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.